Shalom netizen semua. Pada sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol yang sangat bermanfaat mengenai new normal. New normal merupakan isu yang sedang sangat populer di masyarakat saat ini. Setiap orang memiliki pemaknaannya sendiri terhadap new normal. Namun pada kesempatan ini, narasumber akan mengajak kita untuk membahas new normal dalam konteks apa kata Alkitab. Mari kita sambut The Health Biblical Expert, Pastor Yohanes Sunardi. Shalom, Pastor Yohanes. Shalom, sangat baik. Sangat baik, luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan, kayaknya saat ini justru lagi new normal atau bahkan work from home ini malah lebih sibuk sekali ya, Ko Yohanes nih. Ya, karena kan ini otomatis mau tidak mau orang-orang ingin belajar kesehatan. Iya, malah. Iya, jadi akhirnya mau nggak mau lebih banyak seminar, walaupun di dalam tempat jadwalnya kepadatannya sama. Luar biasa. Ko ya, terima kasih sekali sudah bisa hadir di Open Biblika saat ini dan saya sangat apresiasi sekali seorang Pastor Yohanes Sunardi dengan nama besarnya di dunia seminar kesehatan dan semuanya itu bisa hadir di Open Biblika. Boleh diceritakan kesibukan saat ini dan sebenarnya siapa ini Pastor Yohanes Sunardi ini? Karena kita benar-benar ada yang banyak yang taunya hanya ada di YouTube atau kesibukannya sebenarnya seperti apa nih? Silakan Koyo. Jadi sehari-hari saya punya tugas itu mengenalkan tentang Tuhan di dalam masyarakat ini ya, lewat talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya bekerja di banyak hal. Ini saya cerita sedikit aja pengalaman-pengalaman supaya mungkin ada yang terkejut ketemu saya di BPJS karena saya juga di sana. Nasabah bank juga ngertinya saya pengajar di bank. Kadang-kadang teman-teman yang di Jakarta sering lihat saya upacara di Istana Negara, saya ngajar di Istana Negara Kesehatan, saya juga ngajar di Mabes, jadi saya kerja di banyak hal di sekolah-sekolah, di kampus, ya, baik di ngajar-ngajar. Nah, teman-teman gereja sering bertemu saya mengajar di dalam gereja. Saya mengajar semua interdominasi karena saya percaya semua orang ingin hidup sehat. Jadi materinya macam-macam, kadang-kadang masuk surga tanpa stroke, gitu ya. Jadi masuk surga itu pasti, tapi bagaimana Tuhan ingin kita maksimal. Jadi buku panduan, nanti kita akan bahas soal ini, kenapa sih judulnya kok apa kata Alkitab? Semua pencipta yang menggaransi ciptaannya, kasih buku panduan, supaya maksimal. Di luar konteks dia menggaransi, dia tidak ingin garansinya berjalan, karena apa? Ketika garansi berjalan, Anda sedang menderita kerusakan. Dia mati buat kita, dia kasih firman-Nya sebagai panduan. Apa kata Alkitab? Jadi ingat, kita bukan dari sini. Kita dari surga yang tinggal di sini. Jadi buku panduannya harus sesuai hikmat yang dari Alkitab. Alkitab sendiri mengatakan apa coba? Dia pendengaran akan firman Tuhan menimbulkan iman. Yang kedua, jadi iman itu sumbernya Alkitab. Dan yang kedua, firman Timotius mengatakan apa? 3 ya. Ayat berapa itu? Dia mengatakan apa? Firman berguna dalam mendidik, tulisan di ilhamkan Allah, ini saya bacakan, mengajar, menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi memang saya mengajar tentang dasar Alkitab di bidang kesehatan. Kita butuh iman, butuh hikmat. Jadi jangan salah mengerti, iman merubah diabetesmu, hikmatnya membuat hidup yang diberi tanpa diabetes bisa berjalan. Itu yang paling penting. Jadi ingat, kalau saya bicara jeruk, isinya hesperidin anti kanker, bukan makan jeruk supaya tidak kena kanker. Alkitab mengatakan bilur-bilur yang menyembuhkan saudara. Nanti kita belajar ya, pakai masker bukan supaya nggak kena, karena perlindungan kita dari Tuhan, tapi punya hikmat untuk memakai masker setelah yakin dibebaskan sama Tuhan. Itu kurang lebih seperti itu sih, saya ngajar di Alkitab dan di dunia sekuler.
Aduh, belum sampai masuk ke materi, saya udah sangat-sangat exciting nih. Teman-teman pastinya juga sudah tidak sabar mendengar apa yang akan kita bahas saat ini, yaitu mengenai new normal. Apa kata Alkitab tentang new normal? Waktunya saya serahkan ke Pastor Yohanes. Oke, semua teman-teman dimanapun Anda berada, baik di luar negeri atau di dalam negeri, saya percaya ketika Anda melihat ini, kita minta izin Tuhan, ya, karena Alkitab ini ditulis oleh Roh Kudus. Jadi kalau Anda mau belajar soal Alkitab, mesti tanya Roh Kudus supaya nggak salah, gitu ya. Tuhan, terima kasih, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami butuh roh kebenaran itu, butuh Roh Kudus itu, yang membantu orang menulis Alkitab ini, sehingga kami tidak terpedaya oleh yang menulisnya, tetapi oleh Roh Kudusnya yang membantu mereka menulis. Roh Kudus yang sama membantu kami mengerti apa yang Kau izinkan ditulis ini. Terima kasih Tuhan, layakkanlah hamba ini, baik yang mendengar. Dikatakan dalam Alkitab, ketika firman disampaikan, disembuhkan umatnya. Jadi Kau harus percaya semuanya, penyakitmu bukan akan sembuh, tapi sudah sembuh. Maka apa yang kita dengar ini membuat kesembuhan itu kita pegang selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Oke. Amin. Kita akan mulai. Saya akan pakai share screen supaya Anda bisa belajar. Anda lihat apapun yang di depan Anda. Saya akan memandu dan nanti mungkin ada tanya jawab. Ya. Oke. Nah, ini saya harapkan Anda sudah melihat what does the Bible say about new normal. Ya. Ayatnya begini ayatnya. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya, ini penting ya. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Bahkan ayat 10 lebih keren banget, bahwa malapetaka ini, COVID-19 ini tidak akan menimpa kamu dan seisi rumahmu. Nah, ini paling penting. Nah, sekarang Anda lihat saya semua, saya akan jelaskan dulu. Banyak orang pingin COVID-19-nya pergi. Padahal Tuhan bilang, walaupun dia membunuh di 1.000 sebelahmu, jadi masih ada. 10.000 sebelah kananmu mati, itu tidak menimpa kamu. Yang setuju katakan amin. Jadi intinya satu. COVID-nya masih ada. Ini konteks new normal pemerintah. Tapi Alkitab biar banget. Berdampingan dengan COVID-19. Bedanya kita tidak berdampingan, tapi kita dilepaskan oleh Tuhan kita. Jadi saya kasih tahu dulu ya. Musuhnya nggak usah didoain. Karena Tuhan akan memberi hidangan di depan musuh-musuhmu. COVID-19-nya ada, tapi tidak kena kita. Tuhan nggak janji nggak ada kebakaran. Tuhan hanya janji ketika kau dibakar, kau tidak terbakar. Ketika kena hujan, tidak basah. Supaya kita bisa menyebut apa? Dialah kota perlindunganku. Jadi konsep new normal secara Alkitab adalah COVID-nya ada, tapi nggak bisa kena. Walaupun dia 1.000 membunuh sebelah kiri kita, 10.000 kita, sebelah kanan kita kena COVID, kita tidak akan kena. Yang setuju katakan amin. Kok bisa, Pastor Yohanes? Karena di sebelah kiri kita, ingat, waktu ada badai, juga ada Yesus. Sehingga badainya ada, Petrus tidak dihentikan badainya, tapi jalan di atas badai. Badai ada, tapi ada Yesus. Jadi kalau kiri ada COVID, kiri ada Yesus. Kanan ada COVID, kanan ada Yesus. Jadi kita bisa nyanyi begini nih. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Anda ngerti maksud saya? Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan. Alkitab katakan bahwa new normal adalah penyertaan Tuhan sempurna. Ingat, kalau dulu ada rhinovirus bikin pilek, sekarang Anda lihat ada namanya COVID-19. Virusnya beda. Masalahnya satu. Kalau Anda bilang, Pak, dulu kan pilek, Pak. Sekarang meninggal, Pak. Hei. Tuhan itu nggak pernah berubah.
Dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dia dulu melepaskan, sekarang melepaskan. Daud pernah ketemu seperti ini. Dia dulu ketemu singa dan beruang. Dia bilang, Tuhan yang mengalahkan aku singa dan beruang itu juga akan mengalahkan aku dari Goliat itu. Bukankah Goliat lebih dahsyat daripada singa? Bukankah COVID-19 lebih dahsyat daripada rhinovirus bikin pilek? Tapi masalahnya Tuhannya sama. Dia nggak pernah berubah. Ada lagu sekolah minggu yang saya suka. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Nah, sekarang kalau Anda menonton dengan seseorang sebelahmu bilang, hei, Tuhan Yesus belum pernah berubah. Saya akan kasih fakta medis supaya Anda diberkati Tuhan. Yang punya jari, lihat kukunya. Yang punya jari saja. Loh, kukunya masih tumbuh. Dari bulan Januari, semi-lockdown, sampai lockdown, sampai PSBB. Siapa yang lupa motong kukunya? Pasti kukumu tumbuh. Maksudnya apa, Pastor Yohanes? Ternyata COVID-19 tidak menghentikan pertumbuhan kukumu. Ada yang lupa potong sampai rambutnya panjang, menunjukkan apa? Rambutmu masih tumbuh. Virus itu tidak mengganggu rambutmu. Hidupmu masih dalam kendali Tuhan. 1 detik, 3 juta sel darah merah dihasilkan dalam tulang. Siapa yang kehabisan darah? Siapa yang pingsan? Kalau saudara masih hidup hari ini, hidupmu masih dalam kendali Tuhan. Praise the Lord. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Kita percaya, new normal itu maksudnya Tuhan masih sama. Melindungi yang dulu, melindungi sekarang. Oke, kita akan belajar lagi screen sebentar. Secara sainsnya ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita butuh iman, kita butuh hikmat dalam new normal ini. Ya, tulisannya ini ayatnya 2 Timotius 3 ayat 15. Bukankah dari kecil kamu sudah tahu bahwa tulisan kitab suci yang mana memberi kamu hikmat? Katakan hikmat. Untuk menuntun keselamatan lewat iman. Katakan iman. Lewat Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu menghasilkan dua. Yang satu hikmat, karena dikatakan tadi di awal saya sudah bicara apa? Pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus menghasilkan iman, dan firman Tuhan juga punya sifat mendidik, membenarkan, dan menuntun kita dengan hikmat yang dari Tuhan. Iman merubah kondisi, yang kolesterol disembuhkan, tapi hikmat membuat engkau merubah kebiasaanmu. Dikatakan apa, saudara? Dikatakan bahwa Petrus mengatakan apa? Kau telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bilurnya menyembuhkan penyakitmu, tapi darahnya memutuskan gaya hidupmu yang sia-sia. Kalau kita punya penyakit, bawaan dari kakek kita, punya kolesterol, maka kita punya kolesterol. Bahkan anak kita akan punya kolesterol. Tapi darah Yesus memutuskan kutuknya. Masalahnya, setelah diputuskan kutuknya, apa yang Anda lakukan dengan keselamatan yang dikerjakan? Paulus bilang kita harus mengerjakan keselamatan kita. Disinilah Tuhan memberikan firman Tuhan yang sama yang membangkitkan imanmu, membuat Anda dirubah kondisinya sembuh. Yang setuju katakan amin. Kalau kakekmu diabetes, kamu diabetes, anakmu tidak diabetes. Yang mengerti katakan amin. Karena darah Yesus, iman kepada karya Yesus itu memutuskan kutuk keturunan. Tapi untuk memutuskan gaya hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang, Petrus mengatakan apa? Kamu telah ditebus bukan darahnya dari dosa, dari gaya hidup yang sia-sia, gaya kerja yang ngawur, pola makan yang salah. Ditebus dengan hikmat. Bagaimana itu? Merubah diri kita. Hikmat merubah pola pikir kita. Nanti yang saya ajarkan bagaimana pakai masker. Itu adalah hikmat. Tapi yang menghilangkan COVID-19 dari kehidupan kita, iman, percaya. Walaupun 1000 rebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku, itu iman. Ingat ya, itu iman. Tuhan yang melepaskan aku hari ini, besok juga dilepaskan. Karena Tuhan kita itu, Tuhan yang melepaskan masa lalu, Tuhan yang menolong saya sekarang, dan Tuhan yang menolong saya lagi di masa depan.
Sehari, cukup sehari. Pokoknya hidup itu lebih penting daripada apapun. Kalau Anda masih hidup dengar saya, Tuhan masih pegang kendali dalam hidupmu. Masalahnya, ingat, kalau saya kasih anak saya handphone, gratis. Tapi untuk bisa menikmatinya, butuh hikmat. Tidak ada yang membuat Anda lepas dari kolesterolmu, dari diabetesmu, dari COVID-19. Tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan saudara. Kami di rumah sakit, teman-teman, pakai ini, kena. Tidak ada perbuatan baik yang menyelamatkan kamu. Tapi darah Yesus, darah anak domba itu, melepaskan kita dari COVID-19. Jadi, hidup lebih penting daripada jeruk. Jeruk isinya vitamin C. Banyak orang makan jeruk, kena. Banyak orang makan jeruk, kena kanker. Tapi kalau kami tidak kena kanker, karena darah Yesus, bilur Yesus. Setelah itu kita makan jeruk untuk mengerjakan keselamatan kita dari kanker. Oke, saya akan mulai masuk di materi ilmunya. Nah, oke ya. Ada 4 musuh kita. 4 musuh kita. Yang pertama secara ilmu pengetahuan. Jadi firman ini akan saya bahas dari Alkitabiah dan ilmu pengetahuan. Supaya Anda tahu bahwa ilmu pengetahuan itu mendukung apa yang dikatakan Alkitab. Bukan Alkitab membenarkan ilmu pengetahuan. Tapi pengetahuan mendukung bahwa Tuhan tidak pernah salah. Ya, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia bilang apa? Kuasailah ikan-ikan di laut. Anda ngerti nggak? Ikan isinya apa? Salmonella, bakteri. Nah, sebelah kanan ini. Lalu ada fungi, jamur. Lalu ada parasit cacing. Jangan makan hewan yang perutnya satu. Anjing, kucing, dan sepupu-sepupunya itu. Perutnya satu, isinya cacing. Pak, bagaimana dengan babi? Tidak saya jawab sekarang. Hari ini bahas COVID-19, bukan bahas babi. Ya, nanti lain kali aja. Nanti Anda coba tanya-tanya aja, tapi untuk melanggar. Saya tahu jusnya untuk menghilangkan cacing pita, tapi nggak saya ajarkan sekarang. Ya, hari ini kita bahas yang di tengah, namanya virus. Virus ini nggak bisa mati. Ya, Anda ngerti nggak? Saya jelaskan ya. Virus nggak bisa mati. Obat flu yang sekarang itu menunjukkan bahwa ditemukan obat flu bahwa virusnya nggak mati. Virus yang bikin pilek dulu itu masih bisa bikin pilek sekarang Anda. Jadi COVID-19 itu masih ada sampai ke depan. Dan itu tidak menakutkan kita. Karena ditulis apa? Malapetaka itu tidak dirancang untuk saudara dan seisi rumahmu. Satu orang dibenarkan seperti Nuh, mantunya diselamatkan. Jadi kalau ada satu orang mendengar firman Tuhan ini dan percaya, sekeluargamu dibebaskan dari COVID-19. Amin ya saudara ya. Nah, sekarang kita belajar ini. Ada 4 binatang patogen yang berbahaya bagi manusia. Dan Tuhan bilang, kuasailah semuanya itu. Baik virus di udara, flu burung. Pernah dengar nggak virusnya apa? Nggak bisa mati. Di dalam burung. Kalau engkau nggak menguasai unggas, kau nggak ngerti proteinnya, kau nggak ngerti virusnya di dalam unggas, kau dikuasai. Kalau dia masuk dalam tubuhmu dan menguasai, kau radang, kau flu, kau sakit. Tapi kalau kau menguasainya, maka bisa kau suruh-suruh itu binatang-binatang itu. Oke ya, saudara ngerti ya? Ada 4. Virus, bakteri, patogen, yang satunya parasit, cacing pita, satunya jamur. Musuh kita sekarang adalah COVID-19. Oke. Cuma begini saudara, penyakit bawaan itu mempengaruhi sekali. Jadi pasien yang dirawat di dalam karantina, maaf, ketika dia tidak tahan, karena bukan karena COVID-nya. Karena apa? Karena penyakit diabetesnya. Ada 6 penyakit yang membuat orang nggak tahan ketika kena COVID. Bukan nggak kena COVID, ketika kena COVID. Diabetes, yang 3 yang paling parah, diabetes, darah tinggi, ya, dan autoimun. Ya, diabetes, darah tinggi, dan autoimun. Lalu penyakit yang menyusul jantung, stroke, ya, dan yang satunya ini ya penyakit teman-temannya itu ya, golongan apa? Stroke dan lain-lainnya ya. Jadi nanti saudara akan belajar banyak. Ini saya akan selesaikan aja dulu sebentar ya, kurang sedikit ya. Nah, ada 4 gaya hidup sehat. Yang tadi dikatakan apa? Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Nah, ini ada 4 secara ilmu pengetahuan
yang sudah akan menjelaskan apa yang Tuhan tulis dalam Alkitab. Yang pertama, pola makan, yang minum, dan baik dan benar. Saudara tahu, dosa pertama manusia yang bikin kita ikut berdosa itu apa? Saya sudah menelitinya. Tadi dikatakan health biblical expert, karena saya ini juga ngajar di STT Parakletos Surabaya. Ya, jadi saya mengajar kesehatan dari Alkitab. Ya, saya sudah meneliti itu. Ya, bahkan disertasi disertasi saya untuk menyusul nanti S3 ini juga dari S2-nya. S2-nya saya meneliti apa? Pengaruh salah makan perempuan terhadap kesehatan keluarga. Ketika Hawa salah makan, Adam salah makan, itu saya teliti. Sehingga hati-hati, istri yang bijak membuat suaminya sehat, tapi istri yang salah masak, seanak-anaknya salah makan semuanya. Bukan penyakit yang diturunkan, gaya makan yang salah. Kalau mamanya suka minum manis, anaknya minum manis, maka diabetesnya turun. Bukan karena keturunan, tapi gaya hidup yang sia-sia. Itu contohnya ya, saudara ya. Jadi Anda ingat, dosa pertama apa di Taman Eden itu? Dosa apa coba? Dosa salah makan. Ngerti ya? Dosanya dosa salah makan. Katakan sebelahmu yang nonton, bertobat, jangan salah makan lagi. Ngerti ya? Jadi pola makannya harus dibahas. Bagaimana habis ini? Olahraga teratur, itu 20%, tidur 20%, dan stres membatalkan semuanya. Ya, habis ini akan saya jelaskan. Nah, new normal, ini saya bikin buku baru, ya. Normal itu saya pecah satu-satu, N itu nantikan antrian, selalu memakai masker dan jaga jarak. Normal, O-nya olahraga, istirahat cukup, dan jangan stres. Lalu R-nya apa? Rajin cuci tangan dan mandi setelah aktivitas. M, mengkonsumsi makanan yang sehat dan minum vitamin jika diperlukan. A, normal. A-nya apa? Awasi suhu badan dan gejala lainnya. Lalu L-nya apa? Langsung ke rumah sakit jika timbul gejala. Oke, nanti akan saya bahas ini. Ini buku-buku terbaru saya. Anda bisa lihat yang sebelah kiri, nutrisi dan imunitas. Itu yang bahas soal COVID-19 dan jus-jusnya. Yang sehat dan panjang umur, itu ya yang mau panjang umur aja ya. Jadi ingat loh ya, semua panjang umur itu dari Tuhan. Tapi kau yang mengusahakannya. Pak Yo, panjang umur kan dari Tuhan. Enggak. Anda harus belajar itu. Salomo minta apa? Hikmat. Karena kau tidak minta musuh-musuhmu dihilangkan. Karena kau tidak minta harta kekayaan dan panjang umur, kuberikan. Nah, jadi orang yang punya hikmat itu umur panjang di tangan kanannya. Kekayaan di tangan kirinya. Yang terakhir, buku terbaru lagi, Sehat dan Sembuh. Soal diabetes dan kolesterol. Ini Instagram saya ya. Sama YouTube. Nanti Anda lihat ini. Sorry, waktunya nggak banyak, jadi nanti ada tanya-tanya kolesterol nggak saya jawab, karena ada di YouTube. Anda ketik Yohanes Sunardi TV, Anda lihat yang Anda harus ketahui tentang kolesterol, nanti bahas lengkap. Lalu yang Anda harus ketahui tentang aterosklerosis, penyumbatan, ada. Lalu tentang darah tinggi, ada. Tentang stroke ya, dan jantung koroner. Nah itu contohnya, oke ya. Saya akan jelaskan sedikit tentang ini. Setelah itu kita selesai. Anda boleh tanya jawab. Saya mau jelaskan tentang apa? Masker. Nah, ini penting ya. Masker itu ada banyak sebenarnya ya. Tapi yang penting saya bahas yang medis saja. Medis yang hijau atau biru. Atau ini saya adanya yang hitam ini ya. Tapi sebenarnya ada yang hijau atau biru. Jadi ini yang berbau medis, bisa ditekuk begini. Nah, ini yang begini ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini medis ya. Ini bisa dipakai 8 jam, 10 jam. Jadi kalau Anda kerja di atas 4 jam pakai ini. Tapi kalau yang kain seperti ini aja bertahan 4 jam. Ya, 4 jam. Jadi kalau Anda pergi, saya bawa 2 gitu ya. Setelah 4 jam saya masukkan plastik gitu ya. Saya masukkan plastik, saya simpan ganti yang baru lagi. Paham ya? Jadi kalau olahraga pakai masker enggak? Pakai, tapi begini. Anda lihat nih. Bentar ini. Oke. Seperti ini ya. Kalau olahraganya fitness, pakai gini. Tapi kalau lari, begini ya. Gini, oke ya, ngerti ya. Itu aja kurang lebih soal masker. Hand sanitizer tidak membunuh. Dia hanya melumpuhkan. Anda tetap harus cari namanya sabun. Karena virus ini dari lemak. Kalahnya sama sabun aja. Jadi sering cuci tangan, itu rahasianya. Ganti baju.
Kalau nggak mau ganti baju, bagaimana caranya? Pakai jaket. Pulang, nggak boleh ketemu anak, nggak boleh ketemu keluarga, masuk ke kamar mandi, buka, ganti baju, mandi, baru ketemu. Ya, tuh. Lalu, saya sih suka ini ya. Saya suka ini. Saya beli yang memang untuk ini, karena saya tinggal di apartemen. Ini ada tisu yang memang isinya obat. Jadi kalau saya habis pergi, handphonenya saya begini ya, ini. Lalu ada juga namanya ini nggak boleh kelihatan mereknya toh. Ya ini aja deh ya, spray aja. Saya set apa itu. Oke, itu yang soal-soal perlindungan dari luar. Jaga jarak bagaimana? Ya kalau Anda pakai masker, jaga jaraknya 1 meter. Ya, tapi kalau nggak pakai masker 2 meter. Ya, itu kalau di luar ya, kalau sama istri, anak nggak usah 2 meter ya. Rumahnya kurang luas bagaimana nanti. Oke ya, sudah tahu. Olahraga. Waktu Anda olahraga, faktor yang olahraga, Anda kan terengah-engah. Maka virus ini tinggalnya di namanya alveoli di paru-paru. Maka kalau ada terengah-engah, maka lonjakan mikrofilinya itu akan mengeluarkan virus. Jadi lari, jalan cepat itu penting. Bagaimana dengan jemur? Nanti ya tanyakan saja jemur. Jemur itu penting enggak? Bagaimana? Nah, itu tanyakan saya. Nah, lalu tidur. Pola makanmu percuma kalau Anda tidak tidur. Karena tidur di deep sleep-nya, step ketiganya itu, mengelola bahan baku imunostimulan dari makanan, dibuat imunitas. Paham ya? Itu yang paling penting. Dan jangan stres. Nah, karena waktu stres, tubuh kita ini keluar hormon namanya kortisol. Saya ulangi lagi, waktu Anda stres, tubuh kita mengeluarkan hormon kortisol. Stres karena apa, Pak? Semuanya. Stres karena pasangan. Stres karena kalau pendeta itu stres sama jemaatnya. Stres sama pedagang itu stres ada yang nggak bayar. Stres macam-macam. Ujian. Nah, sekarang stres karena COVID. Apapun stresmu, tubuhmu mengeluarkan kortisol. Kortisol menghambat sel darah putih, di mana sel darah putih adalah leukosit untuk membunuh penyakit. Jadi orang yang stres mengeluarkan kortisol. Kortisol menonaktifkan daya tahan tubuhmu. Tapi waktu saya senang, terima kasih Yesus. Waktu Anda senang, tubuh Anda mengeluarkan endorfin. Apakah endorfin? Dia akan meningkatkan sel darah putih, kecepatan white blood cell untuk memukul penyakit. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan, saudara. Oke? Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir. Pola makannya. Pola makannya. Gini. Tubuh kita punya imunitas. Oke ya, saya cerita lagi ya. Tubuh kita punya imunitas. Ya, jadi ini imunitas. Imunitas itu seperti apa, Pak Yu? Imunitas itu seperti blender. Saya kasih ilustrasi ya. Imunitas itu apa? Mesin blender, begitu ya. Kalau mau memukul penyakit bisa? Nggak bisa. Imunitas hanyalah mesin yang Tuhan taruh di dalam setiap manusia. Waktu dia ciptakan, kulihat baik adanya, maksudnya apa? Ada imunitasnya. Tapi ingat, kalau mau bikin jus alpukat, harus diisi alpukat. Kalau pengen jus jeruk, diisi apa? Jeruk. Ingat musuhnya ada berapa? 4. Jamur, parasit, virus, dan bakteri. Musuh Anda sekarang COVID-19. Jusnya harus apa? Pakai 3 buah. Jadi kenapa orang beli mesin blender nggak ada jusnya? Nggak masukin buah. Ingat, setiap orang punya imunitas. Tapi untuk mukul penyakit bukan imunitas. Imunitas itu mesinnya. Ketika jus, hasilnya apa? Antibodi. Saya ulangi lagi. Untuk bunuh penyakit namanya antibodi. Antibodi manusia ada 5. Nggak usah dihafalin ya. Pokoknya antibodi yang IgG, IgG, imunoglobulin. Itu protein. Jadi Anda harus banyak makan protein. Ayam 1 pentung, lalu tambah tempe, tambah telur, nasinya setengah porsi, lalu tambah sayur. Istimewa.
Maka antibodi akan diciptakan. Kapan? Saat tidur. Diberkatilah anak Tuhan yang dicintainya saat tidur. Di dalam tidur terjadi banyak penciptaan sel baru. Salah satunya antibodi. Jadi saudara diberkati Tuhan ya. Jaga jam tidur Anda. Olahraga, jaga makan. Apa yang dimakan? Protein. Jangan nasi sama bakmi. Nggak akan tercipta imun. Nasi sama tempe, nasi sama ayam, nasi sama ikan pindang, sama ikan goreng, rendang, udah terserah. Pokoknya ada sayurnya. Yang ketiga, 3 buah warna ini, jangan lupa. Kuning, merah, oranye. Kuning, merah, oranye. Kuning, sisangtin, nanas. Merah, semangka, likopen. Lalu kuning, oranye namanya apa? Beta karoten. 3 buah ini diciptakan Tuhan untuk meningkatkan kerja imunitas. Saya harapkan saudara diberkati. Ingat, kau telah ditebus dari gaya hidup yang sia-sia. Yang pertama adalah gaya pola makanmu. Yang kedua apalah? Kau harus olahraga. Yang ketiga kau harus tidur. Yang keempat jangan stres. Itu yang diajarkan secara hikmat. Tapi ingat, apa yang Anda dengar tidak menyelamatkan saudara. Hanya membangun imanmu untuk percaya kepada pencipta jeruk itu. Jadi engkau makan, minum, atau apapun harus ada kemuliaan Tuhan. Jadi kau nggak boleh makan buah, kau ingin sehat. Tidak boleh. Ingat, karena kau pasti sehat, disembuhkan Yesus. Makan buah. Kepandaianmu, saya kasih ilustrasi ya. Banyak yang pandai isi bensin, nggak punya mobil. Anda harus punya mobil, baru belajar isi bensin. Maaf, teman-teman yang suka ngisi bensin di pom bensin tahu ya, yang pintar ngisi belum tentu punya mobil. Tapi orang yang punya mobil baru belajar isi bensin. Kau punya keselamatan. Ingat teman-teman yang dagang, jangan takut omsetmu turun. Karena penyertaan Tuhan sempurna. Kau buka toko, karena pasti rame. Bukan buka toko supaya rame. Pasti rame hari ini tokomu, maka kau buka. Yang ujian dengarkan saya. Bukan karena pandai. Karena pasti ada masa depan yang lulus, jelas. Maka kau menggarap ujian dengan sukacita. Sumber sukacitamu bukan ilmunya, tapi pengharapanmu kepada Tuhan Yesus. Itulah yang Alkitab katakan tentang new normal. Penyertaan Tuhan sempurna. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali nih. Kayaknya komplit sekali ya, kita selama ini mungkin hanya mengandalkan pengetahuan kita saja tanpa melihat ternyata Alkitab begitu dalamnya sudah mempersiapkan semuanya. Cuma kita mungkin kurang menggali Alkitab. Ini saya sangat tertarik sekali tadi Koyo mengatakan bahwa dosa pertama itu luar biasa sekali ya. Ternyata dosa pertama adalah salah makan. Teman-teman, kita membuka pertanyaan untuk boleh langsung bergabung di StreamYard. Silakan, saya sudah kirimkan linknya. Ini kesempatan emas ya, teman-teman. Sangat disayangkan kalau tidak bisa bertanya langsung. Boleh juga ketik di chatnya kalau malu-malu, nggak bisa mau langsung masuk ke StreamYard-nya. Koyo, ini sangat menarik sekali. Tadi ada dikatakan bahwa pola makan kita, olahraga kita itu bisa batal karena stres. Sebegitu hebatnya stres itu ya, tadi karena ada hormon apa tuh? Kortisol. Kortisol ya. Hormon kortisol itu biasanya ada jam-jam tertentukah kapan dia keluar? Terus bagaimana cara kita menghindarinya? Ada 2. Yang satu karena kau mau dia keluar dengan marah, khawatir, stres, dia langsung keluar. Seperti pencet, tit, keluar. Seperti bel, tin, tin, gitu. Nggak di bel, nggak keluar dia. Jadi kortisol itu tujuan awalnya untuk waspada. 5 menit pertama. Tapi ketika kau khawatir, Tuhan tidak pernah bicara, jangan kamu tidak boleh khawatir. Bukan. Jangan kamu khawatir. Kesusahan hari ini untuk hari ini. Besok untuk besok. Seringkali kita tumpuk masker, 1 dos, 2 dos untuk besok. Nah, itu salahnya. Padahal perlindungan Tuhan hari ini pasti juga melindungi besok. Kekhawatiranmu, ingat, Petrus bisa jalan di atas air.
Karena khawatir dia tenggelam. Apapun khawatirmu, bikin keluar kortisol. Yang kedua, kortisol pasti keluar sore hari. Jadi nanti Anda bisa cari sendiri di ilmu pengetahuan atau di Google, ketik aja hormon kortisol sore, dia akan keluar. Karena itu Tuhan bicara apa coba? Sudah sore, padamkan amarahmu. Kenapa? Karena setiap sore dia juga keluar. Jadi matahari menentukan tanggal dan waktu kapan saudara harus mengampuni. Karena kalau marah, kortisol keluar, Anda kena. Nah, itu aja dari saya. Oke, jadi kita jangan memberi waktu panjang kepada stres kita, apalagi di malam hari. Itu lebih parah ya berarti ya? Iya. Saat dia keluar. Malam. Kalau saudara percaya, malam hari, Anda dengar orang tertawa, takut nggak? Takut. Anda malam hari dengar anak nangis, khawatir. Kenapa bayimu nangis siang Anda tidak khawatir? Karena kortisolnya sudah naik-naik terus, dipicu dengan apapun naik dia. Begitu. Oh, ada hubungannya ya? Iya. Oke, ini belum juga ada yang bertanya, sayang sekali nih, mungkin ada ketikan nggak? Tapi semuanya kayaknya sangat terpesona nih hari ini. Nah, mungkin saya ingin bertanya, ini teman-teman mana ya yang mau bertanya? Atau Ini perlu saya tambahkan ilmunya lagi? boleh, kayaknya saya yang jus-jusan tadi itu ada tiga buah. Mau mana? Mau dijelaskan soal jus atau berjemur? Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya ya. Oke. Saya mau ngomong soal berjemur dulu ya. Berjemur ini saya kasih ilustrasi dulu supaya saudara lebih paham mengertinya. Berjemur itu anggap aja oven, ya. Berjemur itu seperti oven. Oven itu hanya memanaskan. Anda harus tahu ketika oven dinyalakan on, mengapa nggak ada rotinya? Karena nggak ada yang dimasukkan oven. Jadi matahari itu hanya mengaktifkan sesuatu. Contoh, ketika dia menyinari daun, harus ada klorofilnya. Jadi daun yang berwarna kuning nggak dampak sama sekali walaupun dijemur. Tapi yang hijau, karena ada klorofilnya, maka terjadi fotosintesis. Bukan memanaskan daun, hijau daun, klorofil di dalam daun. Oke, saya akan bicara. Waktu matahari memanasi tubuh kita, yang dipanasi bukan tubuh kita, tapi reseptor UV. Jadi matahari panas, lalu ada namanya reseptor UV di dalam kulit. Lalu yang diaktifkan apa? Vitamin D. Namanya kalsidirol atau kolekalsiferol. Lalu setelah dipanaskan, dia aktif, dia jalan. Pertanyaannya satu, adakah vitamin D dalam hidup Anda? Nah, ingat ya, mesin blender hanya mencet, harus ada buahnya. Kenapa dipencet mesin blender nggak ada jusnya? Nggak dimasukin buahnya. Anda harus makan tomat, Anda harus minum susu, Anda harus makan keju, Anda harus makan ikan, Anda harus makan dada ayam, karena sumber vitamin D. Setelah 2 hari, 3 hari terbentuk, belum aktif, maka matahari mengaktifkan. Proses pertama jadi D2, kalsidiol, di namanya HAPI. Lalu dirubah jadi kalsitriol di ginjal. Setelah itu baru bisa diaktifkan. Jadi percuma berjemur kalau Anda pola makannya salah. Karena di Afrika, dijemur sampai hitam, kasus COVID-19 masih tinggi. Paham ya? Oke, ada yang mau tanya silakan. Oke, ini sudah ada yang masuk dengan nama HH. Ini kayaknya gembira. Jadi hormon apa nih kok yang endorfin? Endorfinnya keluar nih. Silakan HH mau menanyakan apa dengan Pastor Yohanes. Selamat malam. Ya, silakan. Tidaklah, saya dari Malaysia. Saya coba-coba saja, try baru first time nih. Wow, dari Malaysia. Silakan. Ya, first time. First time ya, baru mau try macam mana live begini kan. Ya. Nah, apa topik ini malam? Apa deh? Kita sedang berbicara tentang new normal. Lebih fokus untuk bagaimana menjaga kesehatan. New normal. Kalau dalam bahasa Malaysia apa ya? Kenormalan baru. Ini hidup untuk macam normal lah begitu.
ya yang saat ini sedang kita lakukan untuk menanggulangi COVID-19. Apa yang kita lakukan? Itu new normal, protokol hidup sehatnya. Ada yang mau ditanyakan? Saat ini masih merokok kah atau apa nih? Suka makan tiada apa? merokok aja. Tiada. Kalau Sekarang tidak ada banyak, yang ditanyakan, oke? Tidak lah. Nantilah. Cuma try Nanti. dulu. Oke, jadi Oke, saya remove oke. dulu ya. Terima kasih. Oke. Oke, ada John Dire. Oke, silakan Bapak, ada yang mau ditanyakan dengan Pastor Yohanes? Halo? Pak John? Tidak ada suara. Teman-teman silakan bergabung ya. Kalau memang belum ada suaranya, kita boleh lanjutkan, Koyo. Jadi dari yang saya perhatikan di sini berarti bukan hanya kayak tadi disebutkan blender adalah cuma mesinnya. Kalau kita tidak memasukkan alpukat atau buah ke dalam sana, blender is blender ya. Itu hanya mesin, tidak bisa menghasilkan apa-apa ya. Benar, jadi imunitas itu seperti itu. Apa yang kamu makan. Kan ada katakan bahwa you are what you eat. Jadi kalau mau sehat ya yang dimakan yang sehat. Begitu. Karena imunitas hanya menghasilkan antibodi ketika dimasukin imunostimulan. Apakah itu protein dan buah 3 tadi, merah, kuning, oranye. Begitu. Itu segala sesuatunya berhubungan ya. Ternyata kita berjemur hanya tahu, oh kita harus berjemur, rame-rame kita berjemur. Tapi kita tidak juga mengisi konsumsi protein yang sesuai dengan kebutuhan kita, tidak mengkonsumsi hal-hal lain yang bisa mensupport apa hasil dari berjemur itu. Ternyata kayaknya video ini harus ditonton berulang-ulang tentang keterangan. Iya, karena begini, banyak orang hanya bilang, ayo berjemur. Seperti begini, ayo pencet ovennya, nggak ada tepungnya, nggak ada rotinya nanti. Begitu. Karena di Mesir dan Afrika, mereka bukan berjemur, kejemur. Saya ulangi lagi ya. Mereka panas, bukan karena berjemur, kejemur. Tapi kasus COVID-19 tinggi, karena mereka di Afrika, mereka negara yang kurang support vitamin gitu. Karena itu penyakit-penyakit virus, semua dari sana. Begitu. Oke, jadi ada kayak tadi ada hikmat, ada apalagi yang satunya hikmat dan iman ya. Jadi kita di sini pun kita juga tidak bisa, kita harus melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagian Tuhan gitu kan. Jadi kita tidak hanya berdoa saja, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Kita pakai masker, saya udah di dalam perlindungan Tuhan, ngapain pakai masker? Nah itu artinya tidak berhikmat gitu ya Koy. Enggak, karena gini, banyak orang dipikir pakai masker supaya enggak kena, itu salah. Tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan. Kami tenaga medis, teman-teman tenaga medis, saya Lipangan ya, itu teman-teman medis, pakai ini juga kena. Jadi bukan ininya. Anda harus percaya dulu dengan iman bahwa aku diselamatkan. Baru mengerjakan keselamatannya pakai masker. Harus ngerti itu ya. Oke. Ini yang bertanya, oke sudah masuk saudara atau Pak John, silakan. Silakan langsung bisa bertanya dengan Pastor Yohanes. Pak John, silakan. Halo. Mungkin ke mute ya. Enggak, udah dibuka sebenarnya sih. Kalau tidak, silakan. Nggak apa-apa, kita bahas dulu yang lainnya aja dia, biar nggak apa-apa. Iya, silakan. Oke, jadi begini konsepnya. Konsepnya ingat ya, nggak usah berharap COVID-nya hilang, nggak usah. Nggak ada, virus nggak bisa mati. Tapi kita tingkatkan imunitas kita, itu lebih bagus. Ingat ya, Tuhan nggak menghilangkan apinya Sadrak Meshach Abednego, tapi membuat Sadrak Meshach Abednego punya kemampuan tidak kebakar. Saya ulangi lagi. Goliatnya tetap ada, tapi Tuhan kasih kekuatan Daud melewati Goliat. Badainya masih ada, tapi bisa berjalan di atas badai. Walaupun 1000 rebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku, itu tidak menimpa aku. Jadi konsep new normal secara Alkitab, Tuhan nggak tertarik merubah kondisi kita, Tuhan tertarik merubah diri kita, menghadapinya itu. Nah itu yang paling penting. Kalau enggak nanti konsentrasimu bukan sama Yesus,
konsentrasimu sama COVID. Seperti Petrus, tenggelam gara-gara tidak konsentrasi sama Yesus, tapi sama badai. Nah, ini yang semuanya harus dengar ini. Jadi nggak usah bingung belajar COVID. Dekat sama Tuhan Yesus, belajar hikmatnya. Jaga jarak, pakai masker. Itu lebih keren. Ya, oke. Oke, ini sebenarnya pengen sekali bertanya langsung, tapi ternyata Ketik aja deh, suaranya. kalau kesulitan diketik aja. Oke, silakan Pak John diketik aja di live chatnya ya, live komennya. Jadi Oke. di dalam Alkitab, ilmu kesehatan itu sudah dalam sekali. Saya dulu, saya sekolah, saya belajar, setelah saya baca firman Tuhan, saya terkejut, ternyata Alkitab itu penuh hikmat. Kalau ilmu pengetahuan, saya sekolah, tapi begitu saya lihat Alkitab, saya terkejut. Di situ saya ketemu pencipta jeruk. Saya belajar jeruk isinya beta karoten. Tapi ketika saya tahu kuasa jeruk itu ada di dalam penciptanya, karena itu dikatakan apa Korintus, makan, minum untuk kemuliaan Tuhan. Sia-sia banyak orang salah makan. Nggak apa-apa, banyak orang makan, benar, sakit. Ternyata satu, keberhasilan kita kalau ada Tuhan Yesus. Jadi ingat ya, contohnya waktu Tuhan ajarin apa? Jangan makan darah. Dalam Alkitab, saya belajar ternyata benar itu. Karena di dalam darah ada penyakit. Kalau Anda sakit kan Anda cek darah. Ya. Ternyata dalam darah banyak penyakit. Jadi kalau Tuhan nggak mau Anda makan darah, maksudnya jangan makan penyakit. Nah, itu contoh-contoh aja ya. Jadi Anda harus ngerti itu ya. Masih ada yang makan darah ya? Nah, banyak lah. Oke, kayak tadi juga ada yang menarik sekali. Ternyata umpamanya kita bilang, oh saya penyakit keturunan, memang di keluarga saya ada penyakit keturunan. Terus apa umpamanya saya emang semuanya keluarganya gemuk-gemuk. Itu tadi kan disebutkan apa yang ibunya masak ya semua seluruh keluarganya akan makan. Berarti artinya apakah memang penyakit itu ada keturunan atau memang faktor gen atau apa? Atau memang dari lebih ke pola makan, pola hidupnya? Yang pertama ada gen. Gen itu cuma 1%. 1%. 99%-nya apa? Tadi itu loh, pola makan, olahraga, tidur, dan jangan stres. Tuhan yang bisa meredakan badai, Tuhan bilang apa? Jangan kamu khawatir. Karena pencipta tahu ketika Anda khawatir merusak segalanya. Nah, masalah keturunan tuh gampang. Contoh, bapakmu miskin, Anda kaya karena diputus Yesus. Itu diterima dulu ilmunya. Jadi kamu nggak takut. Nanti kalau mamamu diabetes, kamu takut kena diabetes, meninggalnya bukan karena diabetes. Karena khawatir, hormon kortisol akan menghentikan jantungmu. Masalahnya itu. Jadi Tuhan bilang, penyakitmu tidak mengerikan, tapi takutmu itu bisa menyebabkan penyakit lain. Paham ya? Itu yang paling penting. Lalu, 99%-nya sudah diajari Tuhan. Ingat ya, ada pasien tanya sama saya begini, Pak Yo, saya ini kalau makan ini mati enggak? Nah, Pak, saya kalau makan jeroan mati enggak? Enggak, tapi stroke. Nah, Tuhan itu mau Anda maksimal. Hikmat bukan bikin hidup loh. Hikmat bukan bikin hidup, tapi bikin maksimal. Buku panduan bukan bikin apa-apa loh, supaya enggak mogok. Jadi ingat ya, hidup ini oleh kemurahan Tuhan. Teman saya dari Amerika menciptakan lagu ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada, kemurahanmu lebih dari hidup. Hidupmu oleh karena Tuhan, karena iman. Tapi supaya maksimal ada hikmat. Ini yang saudara kadang-kadang bingung, kapan pakai hikmat, kapan pakai iman, begitu ya. Oke, ini ada pertanyaannya John Deere ini. Ya, dulu kita disarankan berjemur di bawah jam 10 pagi. Tapi sekarang ada beberapa teman medis menyarankan berjemur di atas jam 10. Secara logika jam 10 lebih baik sesuai kebiasaan nenek moyang kita sejak dulu. Mana yang benar? Ingat, saya harapkan Anda tadi mendengar ini ya, bahwa yang dijemur harus ada dulu namanya vitamin D. Nah, itu kadang-kadang memang pengajarnya bukan dari ahli pangan, jadi dia nggak membahas pangan makannya dulu, bahas jemurnya aja. Nah, sekarang ngomong jamnya aja ya. Indonesia ini bergerak di lintang khusus. Jadi panasnya mataharinya ini beda-beda. Banyak orang nulis artikel yang dengar itu orang Ambon.
lalu ada yang dengar orang Jakarta. Ya, saya mengajar di Papua, jaraknya itu 2 jam. Ya, beda dengan Bali 1 jam. Jadi kalau penulis ini bilangnya jam 10, ternyata sekarang ada yang bilang, dokter Jakarta bilang di atas jam 10. Nah, ini. Jadi ada yang jam 8, itu untuk orang Papua, jam 10 untuk Jakarta. Jadi Pak John Deere, nggak usah bacanya apa nih? John Deere ya, gitu aja ya. Nggak usah bingung. Anda di mana? Ya, kalau Anda di Jakarta, ya jam 10 aja ya. Bukan nenek moyang, nggak ada hubungannya. Malah nenek moyang nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena mataharinya beda. Usulnya beda, jadi nggak usah bahas nenek moyang. Bahas diri kita. Karena zaman dulu nggak ada COVID gitu ya. Jadi nggak usah bahas nenek moyang. Tapi yang perlu saya ajarkan kepada saudara John, Anda di mana tinggalnya? Kalau Anda di Jakarta, jam 10 lebih. Kalau Anda tinggal di Bali, jam 9 lebih. Kalau Anda tinggal di Papua, jam 8 lebih. Pertanyaannya satu, Anda kerja enggak? Kalau Anda kerja, jangan bolos. Hanya untuk berjemur. Banyak teman-teman salah mengerti, enggak ibadah. Karena berjemur. Itu malah salah sekali. Konsepnya Anda harus dengar ini ya. Jangan kayak Marta, berusaha, tapi Tuhan bilang yang bagus, yang percaya Tuhan. Jadi percaya saja sama Tuhan. Kalau Anda nggak sempat berjemur, Anda beli bentuk aktifnya. Tadi saya bilang apa sih? Normal. M-nya apa M-nya? Makan sehat dan minum suplemen jika diperlukan. Kalau Anda orang bekerja, beli saja suplemen D3. Saya ulangi lagi ya. D3. Itu melewati pemanasan hati dan ginjal namanya D3. Cholecalciferol atau cholecalcitriol. Nah, tinggal Anda nanti beli vitamin D itu, ya nanti kalau Anda sempat berjemur minggu, silakan. Tapi jangan target tiap hari berjemur. Itu saran saya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi memang banyak kaitannya ya. Kita paham teori, terus kita lakukan, ternyata ada hal-hal lain di belakang itu yang tidak kita lakukan dan itu ternyata hasilnya tidak efektif. Nah, kayak pernah ada, tadi kan disebutkan bahwa sudah pakai masker atau bahkan kenapa kayak pasien COVID itu sendiri ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh atau ya maaf kata meninggal. Itu apakah dia kayak ketakutan, mungkin lebih ketakutan atau lebih imunnya atau gimana? Atau dua-duanya memang berpengaruh? Ada dua. Kalau Anda saya rawat gitu ya, terus seneng gitu ya, berarti faktor kortisol nggak ada. Tapi kalau Anda stres, kangen mami, kangen anak, nah itu biasanya kortisolnya melemahkan sistem imun. Kenapa kita karantina? Karena karantina yang ngatur makan kita. Anda tahu nggak perbedaan pasien rawat inap dan rawat jalan? Rawat jalan adalah ketika kami percaya Anda bisa ngatur makan. Anda tidur. Tapi kalau kami nggak percaya, di karantina. Anda paham ya? Karena di rawat inap, kami ngatur jam tidur Anda. Kami ngatur pola makan Anda. Yang nggak bisa diatur apa? Anda tahu nggak? Stres Anda. Sudah dikasih makan enak, sudah diajarin tidur baik, nggak mau tidur. Kenapa? Rewel. Nah, katakan sebelahmu sekarang, jangan rewel. Jangan telat makan. Kalau Anda telat makan, di karantina, supaya diatur makannya. Itu perbedaan yang Anda harus tahu. Ketika kami mengusahakan, sia-sia kalau Anda tidak mengusahakan diri Anda nggak stres. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada penyakit bawaan. Waktu masuk karantina, startnya beda-beda. Contohnya, misalnya Anda nih, Anda mau ke Jakarta lewat Bali. Saya dari Ambon, pasti sampai, tapi beda-beda, karena posisi kita beda. Pasien dengan diabetes kena COVID berbeda dengan orang yang tidak diabetes kena COVID. Anda harus tahu ini dulu. Karena itu, tolong ya, semua sahabat sehat, semuanya. Jangan takut COVID-19. Kerjakan kesehatanmu, supaya tidak penyakit bawaan membuat kau sakit. Kalau Anda lihat jadwal, Anda lihat data, banyak orang meninggal tiap hari bukan karena COVID, serangan jantung, diabetes, dan lain-lainnya. Jadi begini paling gampang, putus kutubnya dengan Yesus, lalu belajar kesehatan. Saya harapkan perjumpaan kita ini bukan hanya untuk membuat Anda pandai, semakin percaya Yesus, semakin mengerjakan bagian, karena iman tanpa tindakan sia-sia.
sia. Jadi ketika beriman, Anda harus punya hikmatnya. Kadang-kadang begini nih, ada yang beriman tapi sudah ngelakuin nggak bisa. Ternyata tindakanmu salah, nggak berhikmat. Jadi ingat sumbernya harus sama, Alkitab. Alkitab bikin imanmu itu bangkit, pendengaran Alkitab, firman Tuhan, Alkitab yang sama menuntun, mengajar. Jadi nggak boleh pakai hikmat lain-lain. Pakai hikmat dari firman Tuhan. Begitu sih saran saya ya. Jadi itu perbedaan pasien kena COVID eksis atau tidak. Ini secara ini ya, maaf saya sampaikan secara ilmu pengetahuan. Buku-buku sebentar ini mumpung masih ada waktu dikit, tolong ya. Dislipidemia, ya. Ini dislipidemia. Lalu tentang kolesterol ini, kolesterol stroke. Ini terbaru ya. Bulan depan rasanya baru masuk di toko-toko buku dimanapun. Panjang umur, ini kalau Anda mau panjang umur boleh. Kalau pokoknya masuk surga nggak perlu ini ya. Masuk surga nggak perlu ini. Tapi kalau mau masuk surganya melayani Tuhan maksimal pakai ini. Lalu ini soal COVID-19, ada jus-jusnya lengkap di sana semuanya. Ya, Anda bisa lihat Instagram saya ya kalau Anda lupa. Ini soal diabetes, kolesterol, stroke, osteoporosis, kanker. Jadi kadang-kadang pasien harus butuh ini. Aku bisa sehat, aku bisa sembuh. Ini terbaru ya 3 ya. Yang ini healthy eating. Pola makannya di sini semua, nggak boleh makan nasi sama bakmi. Nasinya kalau malam seberapa, di sini ada semua. Ya, ini sehat dan puasa ya. Ini buku-buku baru. Buku saya ada 30 lebih, Anda bisa cari di toko-toko buku. Itu aja dari saya mungkin ya. Ada yang tanya lagi? Silakan terakhir mungkin. Ini jamnya nggak terasa ya. Sudah jam berapa? Jam sebenarnya kurang 3 menit lagi nih. Nggak terasa ya? Nggak terasa ya? Saya terasa ya. Nggak bergurau saya ya. Biar nggak stres, nanti kortisol. Kita maunya bisa 2-3 jam nih bersama dengan nanti kita lagi belajar lagi boleh ya. Berarti kita harus menjaga hati yang gembira adalah obat ya? Yes, karena itu perintah Tuhan. Kalau Anda gembira karena film lucunya habis, susah lagi. Ini bedanya hikmat sama pengetahuan. Kalau Anda gembira karena punya tato, gambarnya tatonya misalnya gini ya, naga, itu ya. Lalu kalau tua, keriput jadi apa? Cacing pita, sedih lagi. Gembira karena apa? Istri, gitu. Terus istrinya meninggal, susah lagi. Kalau hikmat beda. Filipi mengatakan apa? Bersukacitalah karena Tuhan. Nah, karena itu Daud bilang, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, akan melepaskan aku dari Goliat. Karena dia nggak pernah berubah. Kalau sukacitamu dari Tuhan yang nggak pernah berubah, kau nggak pernah khawatir lagi. Karena itu sukacitanya, hati yang gembira itu bukan cuma senang loh, tapi sukacitanya dari Tuhan Yesus. Itu aja dari saya, ya. Kita angkat satu deh sebelum kita tutup, nanti ada satu pertanyaan. Nah, ini kayaknya penting. Kalau ada asma atau bronkitis gimana Pak? Nah, ini saya kasih ilmunya ya. Binatang ini bentuknya virus, tinggalnya di daerah trakea. Jadi ini ada 2, yang satu eksofagus ke lambung, yang satu trakea ke arah paru-paru. Nah, bedanya sama virus yang adiknya dulu namanya rhinovirus bikin pilek dan batuk, yang ini bikin sesak nafas. Karena dia udah menyerang di namanya alveoli, tempat pernafasan di paru-paru. Jadi dia nggak bisa nafas, itu COVID. Tapi kalau rhinovirus cuma itu rhinovirus. Tapi kalau sudah itu COVID-19. Nah, bronkitis dan asma berhubungan dengan itu juga. Karena itu rata-rata pasien dengan bawaan asma ini, kalau tidak dapat mujizat dari Tuhan sulit. Tapi kok sudah dengar firman Tuhan tadi? Yesus bukan menyembuhkan saudara, tapi kasih organ baru. Yang setuju katakan amin. Bukan cuma cara bicara kita yang baru. Pertolongan kita bukan dari orang kesehatan, dari pencipta langit dan bumi. Jadi nanti saya akan berdoa sebelum selesai. Semua yang dengar ini, jantungnya baru, tulangnya baru. Tapi ingat, kalau sudah dapat organ baru, Anda harus menjaganya dengan hikmat tadi. Nah, asma dan bronkitis tidak boleh stres. Nggak usah COVID-19, stres saja sudah bikin kolap. Ya, jadi kalau sudah asma, ingat pakai maskernya harus masker medis. Lalu jalan cepat. Jalan cepat membuat paru-parumu lebih kuat. Yang ketiga tidak boleh khawatir. Yang keempat, ya, buah warna kuning belimbing itu akan memperbaiki struktur asma. Lalu apalagi yang terakhir, protein ikan. Nah, itu membuat asma lebih baik. Itu dari saya. Kalau sudah selesai, saya akan berdoa ya.
Karena paling penting itu kesembuhan semua dulu. Kita Saya waktunya sudah habis. Oke ya, Dan Koyo silakan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku percaya siapapun Anda, siapapun engkau kalau belum menerima Yesus, terima Yesus Tuhan dulu. Aku berdoa khusus yang belum terima. Siapapun kamu, dengarkan Yesus Tuhan. Karena dia yang memutuskan rantai-rantai penyakit ini. Yang kedua, aku berdoa buat teman-teman semuanya. Dalam nama Yesus, pertolongan kami dari pencipta langit dan bumi. Dalam nama Yesus, jantungmu baru. Dalam nama Yesus, tulangmu baru. Diabetesmu dicabut oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bilurmu menyembuhkan sakit jantungmu. Dan semuanya sehat. Tapi Tuhan kasih kami hikmat untuk menjaga kesembuhan ini. Untuk mengerjakan kesembuhan ini. Karena firman Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan, orang sakit disembuhkan. Tapi Yesus selalu mengatakan, jangan berbuat salah lagi. Tuhan, kami tidak mau berbuat salah lagi. Apapun yang kami dengar hari ini bukan menyembuhkan, tapi membuat kami tidak salah lagi. Kami tidak salah makan lagi. Kami tidak salah perilaku lagi. Terima kasih Yesus buat kesembuhanmu. Sekali lagi saudara, dimanapun kamu berada, percayalah penyakitmu dicabut oleh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Teman-teman, kita waktunya sudah habis dan teman-teman bisa follow Instagramnya Pastor Yohanes. Saya sudah tuliskan di description di video ini dan juga video-video di channel dari Pastor Yohanes di Yohanes Sunardi TV. Itu juga sudah ada linknya di video ini. Silakan teman-teman buka di description-nya. Koyo, terima kasih banyak atas waktu yang sangat indah ini. Sharingnya luar biasa bermanfaat sekali. Dan kapan-kapan kita boleh undang lagi ya, Koyo. Siap. Oke, Tuhan berkati Koyo dengan pelayanannya. Terima kasih. Shalom. Nah, teman-teman, itu tadi luar biasa sekali ya. Dan saya berharap untuk selanjutnya kita dapat menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa membangun baik dari keimanan kita maupun kesehatan kita dari berbagai sisi. Tapi saya juga sangat berharap teman-teman boleh ikut aktif dan bisa bertanya langsung kepada narasumber yang kita hadirkan. Oke, sampai di sini live streaming kali ini. Jangan lupa untuk subscribe Open Biblika agar teman-teman tidak ketinggalan kalau ada video baru atau live streaming yang baru. Oke, Tuhan memberkati. Selamat malam.